Pada zaman ini, orang percaya semakin susah membedakan apakah perbuatan yang dilakukannya tergolong dosa atau tidak. Bahkan banyak juga yang tidak merasakan apa-apa, alias kebal, mati rasa, saat mereka melakukan sebuah tindakan dosa. Padahal, dia sudah menjadi orang Kristen yang taat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang Kristen yang dalam pengakuannya sudah bertobat, sudah dilahirkan baru, sudah melayani Tuhan, tetapi mengapa pada saat-saat tertentu ia kembali lagi melakukan dosa yang dulu pernah dilakukannya. Bahkan ia melakukan dosa lama itu berulang-ulang kali. Dia melakukannya, dia sadar, dia bertobat, dia memohon ampun, berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Tetapi ternyata itu hanya sementara. Beberapa minggu kemudian, dia jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenyataan ini juga disampaikan dan diakui oleh Rasul Paulus. Ini dapat kita baca dalam Roma 7 ayat 15 dan 19. Dosa pada prinsipnya adalah sebuah aktivitas yang tergolong sikap perbuatan yang memberontak terhadap Allah. Dalam bahasa Yunaninya disebut hamartia. Dosa juga punya pengertian tidak mengenai sasaran, melanggar, penyelewengan, penyimpangan, kedurhakaan, kelaliman, kefasikan, kejahatan. Dan di hadapan Allah, dosa itu dilihat sebagai hutang. Ketika dosa itu masuk ke dalam diri seorang Kristen, dia akan berdiam di bagian kesadaran manusia. Dalam ilmu psikologi, yaitu psikoanalisa, menyebutkannya sebagai bagian alam sadar. Tetapi ketika dosa itu dilakukan terus-menerus, dosa itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Ilmu psikologi menyebutnya sebagai alam bawah sadar. Ketika dosa sudah berada di alam bawah sadar, maka kekuatan dan keinginan dosa itu menjadi sangat besar, sehingga mampu mendikte kesadaran kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik dalam kesadaran Paulus, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, aku tahu keinginan itu jahat, dan itu adalah keinginan dosa. Tetapi aku tidak kuasa untuk mengendalikannya, menahannya, dan membendungnya. Malah sebaliknya, aku seperti tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya, dan pada akhirnya aku melakukan keinginan berdosa itu. Ada setidaknya dua penyebab seorang itu terus-menerus mengulang dosa-dosa lama, padahal dosa-dosa itu sudah sering dimohonkan pengampunan kepada Tuhan. Pertama, orang Kristen itu tidak sepenuhnya memohon ampun. Ia sebenarnya masih setengah-setengah hati untuk meninggalkan kebiasaan berbuat dosa itu. Sikap ini tentu keliru, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya karena orang itu masih setengah hati bertobatnya. Kedua, orang Kristen itu hanya menyelesaikan dosa-dosa yang berdiam di dalam kesadarannya. Dalam bahasa psikologinya, dosa-dosa yang berada di alam sadar. Ia memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah hanya untuk dosa-dosa yang disadarinya dan yang diingatnya pada saat itu. Tetapi dosa-dosa yang tertanam di dalam jiwanya, di mana di dalam bahasa psikologinya disebut di bagian alam bawah sadarnya, yaitu dosa-dosa yang tertanam di alam bawah sadarnya, tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Nah, dosa-dosa inilah yang sudah mendarah daging, yang sudah menjadi habit, yang sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Itulah yang muncul dalam kehidupannya. Terkadang muncul dalam mimpi. Misalnya saja ia bermimpi sedang berbuat dosa, misalnya bersetubuh dengan pacarnya. Terkadang tanpa disadari ternyata ia telah melakukan dosa.
padahal ia belum sempat memikirkannya. Misalnya saja, di saat terpojok di hadapan pimpinan, mulutnya tiba-tiba saja mengatakan dusta, padahal otaknya belum sempat memikirkannya. Atau contoh lain, dia tahu bahwa onani atau masturbasi itu salah dan dosa, tetapi ia tidak sanggup membendungnya dan menahan keinginannya. Dan akhirnya ia pasrah dan takluk pada keinginan itu dan melakukannya sebagai tindakan dosa. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, datang pada Tuhan dengan penyesalan yang dalam, memohon ampun atas dosa-dosa itu. Kedua, datang kepada hamba Tuhan untuk melakukan konseling pribadi agar ia dapat menemukan dosa-dosa yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya atau di dalam jiwanya. Yang ketiga, melakukan pemberesan dosa yang tertanam dalam jiwanya itu sampai ke akar-akarnya. Dan yang keempat, melakukan program karantina dan disiplin ketat secara rohani, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu dia menguasai diri dalam segala hal, self-control, dan melatih tubuhnya sedemikian rupa dan menguasainya. Dengan demikian, maka kita dapat terbebas dari dosa-dosa yang sudah tertanam di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati.